Cara membaca candlestick ini bisa dipakai di time frame berapapun, di broker apapun, di pair apapun. Antara cara kita membaca keseimbangan pasar dan tujuan harga kita itu berbeda. Lu nggak usah ngerasa dari gua, lu lihat sendiri aja di pasar, biarkan pasar yang berbicara sama lu gitu loh. Jadi lu buktikan sendiri di pasar, lu lihat sendiri di pasar bahwasannya yang gue bilang hanya sumbu itu bener gak. Nanti kita berlogika di pasar, kenapa hanya sumbu yang gua capai gitu ya, kenapa hanya sumbu tujuan harga kita. Kapasitas setiap orang itu beda bang. Boleh lu misalkan lu lebih ngerti, lebih cepat ngerti, lebih cepat nangkep gitu loh, tapi ada yang butuh waktu lama buat nangkepnya gitu loh. Dimana mentor lain hanya menjelaskan seperti ini dan akan kembali ke sini, akan menuju harga ke sini, namun tiba-tiba berbalik arah, itu bagaimana? Bang, bagaimana jika seperti itu bang? Jika berbalik arah seperti itu bang, karena gua sering merasakan seperti itu, apalagi naruh garis satu gitu, hanya satu track 0 di saat kita menuju track 0 tersebut dan harga berbalik arah, itu bagaimana bang? Gue cuma dijelaskan di saat berbalik arah buka perdagangan balik arah juga, namun gua sering merasakan dimana gua udah buka perdagangan balik arah lagi, ternyata balik lagi bang. Lu pergunakan time frame lain, akurasinya itu setinggi apa, lu buktikan sendiri di pasar. Nggak perlu gue yang bilang, biar pasar langsung yang ngomong sama lu gitu loh, biar pasar langsung yang menjelaskan sama lu, nggak perlu gue yang menjelaskan gitu. Logika pasarnya nanti gue buatkan kalau misalkan lu mau, kalau misalkan lu penasaran, nanti kita cek sendiri logika pasarnya di time frame lebih tinggi dan time frame lebih rendah. Kenapa hanya sumbu, kenapa time frame lebih tinggi itu hanya terbentuk sumbu gitu loh, sedangkan di time frame rendah itu biasanya seimbang di situ, bolak-balik di harga tersebut gitu loh. Nih gue di awal video gue jelasin dulu ya, jadi nanti di saat di tengah-tengah video atau nggak sampai akhir itu gue nggak perlu menjelaskan terlalu banyak. Kenapa? Karena gue udah menjelaskan duluan gitu loh di awal-awal video pertanyaan-pertanyaan temen kita, dan kita buktikan nih di pasarnya lagi nih, kita buktikan lagi. Request juga nih bang, kok lu buka perdagangan buy sedangkan pasarnya lagi turun, ngisi harganya lagi support, pasarnya lagi turun. Ini gue mulai pembahasan perdagangan expert, dimana lu bisa melakukan perdagangan dimanapun. Di saat misinya itu adalah support, trennya sedang turun, lu buka perdagangan buy di saat kondisinya seperti apa. Dan di saat trennya naik, lu buka perdagangan sell. Lu kerja di pasar kan nggak mungkin nunggu selama itu. Di saat misinya lagi support, harga turun, cari celah buat sell-nya itu kan rada lama. Itulah kenapa ini masuk ke pembahasan kita, di mana salah satu tips anti MC yang memang kita pergunakan beberapa time frame dan tingkat akurasinya itu kita perbesar gitu loh. Lu pergunakan time frame lain, akurasinya itu setinggi apa, lu buktikan sendiri di pasar. Nggak perlu gue yang bilang, biar pasar langsung yang ngomong sama lu gitu loh, biar pasar langsung yang menjelaskan sama lu, nggak perlu gue yang menjelaskan gitu. Gue belak-belakan aja bang, gue bikin video gue belak-belakan aja seperti ini, karena di sini kita memang belajar bareng. Gue bikin channel ini tujuannya itu belajar bareng di sini, dimana kita sharing di sini. Jangan cuman fanatik sama satu metode, lu nggak bakal maju. Mau lu setahun, 2 tahun, 10 tahun, lu nggak bakal maju. Di demo terus, tapi lu masih teka sama prinsip-prinsip lu seperti itu. Lu nggak mau pelajari kesalahan lu. Di saat candlestick tersebut itu tiba-tiba terjun bebas atau nggak terbang tinggi, terus tiba-tiba lu kena MC, lu nggak pelajarin, tapi lu masih teka. Nggak gitu, pasti ada kesalahan di tempat lain. Lu nggak belajar di situ, namanya mau 10 tahun mau 20 tahun pun juga lu nggak bakal kelar belajarnya bang, kalau lu nggak belajar dari kesalahan lu. Lu pernah nggak buka perdagangan itu, perdagangan lu itu nginep? Recordnya itu kebetulan memang cukup lama karena ada perdagangan menginap nih. Ini ada perdagangan menginap nih, dimana banyak teman kita yang bertanya, bang share dong bang perdagangan menginap lu bang, seperti apa bang, dan harus apa, kondisinya seperti apa, close-nya di saat seperti apa, harus di close atau harus ditahap. Perdagangan melawan arah yang gue bilang. Kali ini kita mulai pelajari perdagangan expert di pasar.
Kenapa gue pernah menjelaskan, kenapa gue pernah membahas support ataupun resisten yang lemah ataupun kuat untuk meneruskan. Itulah fungsi-fungsi perdagangan lu, itulah fungsi-fungsi arah perdagangan lu, dimana lu bisa buka perdagangan. Ini lu harus denger baik-baik nih, lu harus denger baik-baik. Kalau misalkan lu memang mau kerja di pasar, kalau misalkan lu mau expert di pasar, support ataupun resisten lemah dan kuat untuk meneruskan itu penting buat arah perdagangan lu, buka arah perdagangan lu kalau misalkan lu mau expert di pasar. Lu memanfaatkan support kuat tersebut, support kuat untuk meneruskan ya, untuk buka perdagangan mengikuti arus pasar gitu loh. Tapi untuk melawan pasar itu lu bisa pergunakan support lemah. Isi harga, support ataupun resisten lemah kuat untuk meneruskan itu fungsinya seperti apa aja. Di sini lu bisa lihat langsung di saat buka perdagangan. Maksudnya di video sebelumnya itu seperti apa sih gitu loh. Maksudnya di video sebelumnya itu seperti apa sih, dimana yang gue maksudkan lu bisa buka perdagangan buy di support lemah dan lu bisa buka perdagangan sell di support kuat untuk meneruskan gitu loh. Tapi jangan kebalik gitu maksud gue. Kita langsung aja ke videonya ya. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Ini tinggal gue jelasin dikit-dikit aja ya. Gue udah jelasin di video awal-awal gue tadi ya. Gue jelasin sedikit aja. Di sini gue bikin support dulu karena memang yang gue bilang tadi, di saat ini kondisi pasarnya sedang support, misi harganya sedang disupport, kondisi pasarnya sedang turun, trennya sedang turun ya. Gue bikin support dulu di sini ya. Garis-garis support lemah dan kuat untuk meneruskan ada di video sebelumnya ya. Tuh warna merah muda purple sama aja lah. Pokoknya dia lebih muda warnanya ya. Harga di support lemah gua beri warna lebih muda ya. Yang merah tua itu merupakan harga-harga di support kuat untuk meneruskan ya, support kuat untuk meneruskan ya. Ini videonya pastinya ntar gue percepat ya. Ya sekarang satu candlestick aja terbentuknya 15 menit gitu loh. Satu candlestick aja terbentuknya 15 menit. Mau berapa jam durasinya. Jadi pastinya durasinya gue percepat ya. Videonya gue percepat gitu maksud gue. Nggak tahu kali berapa, lihat aja ntar. Enggaknya masih batas wajar lah untuk durasinya ya. Ntar kalau misalkan lu mau tanya aja di kolom komentar. Jadi di perdagangan gua kali ini adalah perdagangan lebih seringnya itu perdagangan melawan arah pasar ya, melawan arus pasar. Di saat pasarnya lagi turun gua buka perdagangan buy. Nanti lu tanya aja, bang kenapa di situ lu nggak buy? Nggak apa-apa, tanya aja di kolom komentar. Bang kenapa di saat seperti ini lu nggak buy? Tapi kasih menitnya. Kalau lu kasih menitnya kan gua nggak bingung gitu maksud gua.
Jadi gue bisa lihat sedikit gitu di menit berapa sih gitu. Jadi gue bisa jawab, maksud gue seperti itu ya. Ntar gue percepat pokoknya videonya ya, pastinya gue percepat. Bang, gua ngantuk bang. Ya udah, tinggal cari kelas aja, gak usah cari yang gratis bang. Cari aja, lu bayar kelas aja di luar, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, kalau lu mau bisa. Kalau lu sayang kota lu, kalau lu ngantuk ya. Gue di sini cuma bantu kok ya, gue cuma bantu karena memang gue kerjanya di sini, gue kerjanya di pasar. Jadi apa yang gue pahami ya udah gue jelasin di sini, gue bantu jelasin. Lu nanya gue kasih sarana gratis, nggak usah bayar. Gue nggak minta bayaran, kalau misalkan lu mau tanya aja, gue kasih sarana. Kurang bersyukur apa coba? Sedangkan lu kalau misalkan di luar, lu tanya, belum tentu semuanya itu ngejawab, malah banyak yang ngeles. Tuh gua kasih tahu pengalaman pribadi. Walaupun misalkan pengalaman teman-teman pasti banyak yang seperti itu, banyak juga yang curhat ke gua seperti itu. Nggak semuanya itu dijawab sama mentor lu, kadang ngeles. Ya kalau gua jawab bang, kurang bersyukur apa lu? Syukur dikit napa bang? Dewasa dikit gitu loh, nggak usah kayak anak-anak. Tapi gue nggak tahu itu akun fake apa akun asli ya, mungkin akun fake kali. Jar sih. Ntar kalau gue buka perdagangan gue sedikit jelasin, tapi kalau misalkan gue capek jelasin ya lu tanya aja ya, nggak apa-apa, lu tanya aja, karena memang di video sebelumnya udah gue jelasin kok, semuanya udah gue jelasin. Insya Allah semuanya udah gue jelasin, cuman memang perdagangan melawan arah itu biasanya belum gue sarankan. Karena memang lu harus biasa di pasar dulu, lu biasa mengikuti pasar dulu, baru di saat seperti itu lu panik, lu hilang, lu bisa mencoba melawan pasar, namun ada batas-batas tertentu ya, jangan asal. Kalau lu asal bingung gua ngejelasinnya juga, banyak tuh yang begitu. Asal pakai akun demo mah nggak masalah bang, kalau pakai akun real ada yang menjelaskan bahwasannya hanya perdagangan di satu garis dan setelah itu kelar gitu loh. Sedangkan kalau gua enggak, ini beberapa candle kita buka perdagangan, bahkan yang gue bilang ada yang menginap 2 hari, namun mungkin di part selanjutnya masuknya ya, di part selanjutnya perdagangan yang memang menginap nggak 2 hari sih, 1 hari sih, 1 hari hampir 2 hari, cuman hanya 1 hari gitu perdagangan yang menginap ya. Kalau gue buka perdagangan terus mungkin ada yang menginap lagi, namun kan di situ gue coba tahan gitu loh, gue coba tahan untuk gue share gitu ya, gue coba tahan. Kalau gue misalkan buka perdagangan terus juga, kalau ada yang nginep berhari-hari, capek rekam ya bang, gue juga capek, mau tidur mau istirahat juga gue capek, harus nungguin, harus ngejelasin gitu maksud gue. Ntar kalau misalkan di menit segini gue skip, layarnya mati, sleep gitu, layarnya sleep, repot, gak kerekam gitu loh maksud gua ya. Tolong ngerti ya bang ya. Intinya lu kalau misalkan mau berdagang itu, lu kalau misalkan mau kerja di pasar itu kuncinya satu, sabar nunggu momen ya, jangan terburu-buru, nikmatin aja bang, kerja tuh nikmatin, jangan buru-buru. Kalau misalkan lu mau cuan cepet mah ngepet aja bang. Gue emang orangnya begini ya, karakter gue emang seperti ini ya. Jadi gue bilang lu mau bercanda bebas, tapi ada batasannya lah ya. Lu mau bercanda di sosial media kayak apa juga gue welcome kok, gue nggak baperan ya, nggak apa-apa lu bercanda aja.
enaknya gue ngambil main PS ya. Kalau sambil main PS enak nungguinnya, nggak bete juga gitu. Makanya gue kalau misalkan lagi kayak gini, gue mendingan ngejelasin nggak pakai video gue sih. Gue mendingan suara gue doang gitu loh. Gue dubbing, gue suara gue masukin doang gitu. Maksud gue kasih penjelasan. Jadi di saat gue mau ngapa-ngapain bebas, mau gue sambil main PS, mau ngapain juga kan enak gitu loh. Maksud gue di saat gue buka perdagangan itu gue bisa jelasin, di saat masih nunggu gue bisa sambil ngapain gitu loh. Ini udah tingkat expert, udah tingkat lanjut gitu, udah tingkat lanjut. Jadi untuk melawan pasar itu lu butuh terbiasa di pasar, butuh menikmati pasar tersebut ya. Sampai kepanikan lu itu hilang, lu bisa coba bener gak yang gue bilang, bener gak yang gue terapkan ini gitu loh ya. Namun satu, lu butuh bantuan nih garis putih ya, 1.07422 lu butuh bantuan garis tersebut di time frame lain. Salah satu tips anti MC yang gue pernah jelaskan dan masih kita bahas saat ini, masuk ke perdagangan tingkat lanjut. Dimana kita mencoba melawan pasar, buka perdagangan melawan pasar ya. Udah tingkat expert di sini, tingkat lanjut ya. Nih di saat kayak gini nih, di saat kayak gini biasanya rada rumitnya itu di saat kayak gini, dimana garis-garis itu deket-deket gitu loh, dimana garis-garis itu deket-deket itu kita nggak bisa tahu. Gue bilang ya, nggak cuma satu garis yang gue pakai. Lu nggak bisa menerka-nerka, lu bukan Tuhan, lu bukan Nabi, nggak bisa satu garis yang gue pakai ya. Gue bener kerja di pasar tuh, berkali-kali gue bilang kayak gitu. Gue kerja di pasar, nggak cuma satu garis yang gue jadi patokan. Kita nggak tahu di support mana, kita nggak tahu di resisten mana. Jika di saat seperti ini, ini gue buka perdagangan buy tuh. Kenapa? Karena memang di saat itu melewati harga support lemah untuk meneruskan warna merah muda, warna muda lah ya, pokoknya lebih muda. Di sini gue buka perdagangan buy, misi harganya adalah di support tersebut. Bang, itu kan candlestick masih berjalan bang, kok lu buka perdagangan di saat candlestick itu masih berjalan bang? Ada triknya gak bang? Ada tipsnya gak bang? Nanti gue kasih tahu ya, nanti gue kasih tahu. Tapi untuk amannya memang gue sarankan, gue selalu sarankan di saat candlestick itu berpindah ya, karena memang di saat berpindah kita udah tahu sumbunya udah nyampe, kita udah tahu candlesticknya nyampe di harga segini. Udah profit ya di sini ya, di sini udah profit ya. Di situ gue udah jelaskan kenapa gue buka perdagangan buy, karena melewati support lemah untuk meneruskan yang warna muda itu ya, yang warnanya lebih muda itu ya. Di situ gue buka perdagangan buy, namun di saat candlestick masih berjalan ya. Untuk lebih amannya yang gue bilang, lebih amannya di saat candlestick itu berpindah, kita udah tahu harganya udah nyampe mana, bentuk candlesticknya udah tahu di harga sebelah mana, berhentinya di mana, kita udah tahu, sumbunya pun juga kita udah tahu di harga kesepakatan yang mana yang udah dicapai gitu ya, harganya udah sampai kemana gitu, karena memang sumbu tersebut merupakan harga yang pernah sampai gitu loh, harga yang memang sudah pernah dicapai. Harga yang memang sudah pernah dicapai oleh candlestick tersebut, di harga tersebut udah pernah sampai gitu loh, maksud gua ya. Di saat candlestick udah berhenti, udah berpindah ya. Namun di saat candlestick masih berjalan, nanti insya Allah gua kasih tipsnya.
Sabar. Gua kasih tahu yang amannya dulu, karena kan di sebelumnya udah gue jelasin, di saat candlestick nyampe sini, di saat sumbunya sampai sini, lu harus seperti ini. Nanti di tips selanjutnya gua kasih tahu di saat candlestick, insya Allah nanti gua kasih tahu di saat candlestick itu masih berjalan, biasanya cukup amannya itu di saat seperti apa, kondisinya seperti apa, nanti gua kasih tahu ya. Lu kalau terbiasa di pasar juga biasanya lu ngerti sendiri kok bang. Lu bisa paham sendiri, lu bisa berlogika sendiri. Gue biasakan lu pada nih, lu pada yang belajar nih, teman-teman kita nih, itu gue biasakan untuk berlogika sendiri ya. Oke, di situ gue buka perdagangan buy lagi tuh ya. Gue buka perdagangan buy sampai mana? Sampai di lagi-lagi di support lemah untuk meneruskan, warnanya lebih muda ya. Kenapa? Karena memang biasanya di periode ini udah profit lagi ya, udah profit lagi tuh ya, lu lihat sendiri ya. Walaupun candlestick masih berjalan ya, di saat seperti ini sumbunya udah sampai tuh di bawah tuh ya. Bisa buka perdagangan buy lagi gak bang? Bisa, tapi lu harus terbiasa di pasar, intinya seperti itu. Kalau lu terbiasa di pasar mah bang, lu bisa menikmatinya, lu bisa menikmati pasar yang lu memang kerja gitu di situ, lu bisa menikmatinya. Beda cerita sama edukator yang nyari penghasilannya nggak dari sini gitu loh, nyari penghasilannya nggak langsung dari pasar ya, tapi dari para pelajar. Mau dia kayak apa juga yang di-share memang yang seperti itu. Oke, di sini gue masih menunggu. Nah iya, yang tadi gue bilang ya, di saat rumit seperti ini, di saat garisnya terlalu dempet gitu ya, di saat garisnya terlalu dempet, itu biasanya agak rumit. Kenapa? Kita nggak tahu, tadi gue belum jelasin ya, kita nggak tahu di harga yang mana, di garis yang mana tujuan harganya. Namun gue sarankan di garis terdekat di saat candlestick itu berpindah, makanya lebih aman itu di saat berpindah. Jadi di saat seperti ini biasanya agak rumit. Kenapa? Karena terlalu pendek. Bahkan garis-garis tersebut pun juga lu lihat sendiri nih, kalau misalkan garisnya lagi dempet-dempet kayak gini, namun di saat garisnya agak jauh sedikit itu lebih enak memang ngelihatnya. Cuma di saat seperti ini biasanya agak rumit. Namun lu nggak bisa pungkiri kalau memang lu di pasar terus, kalau misalkan lu kerja di pasar terus, lu nggak bisa pungkiri lu bakal nemuin kayak gini ya. Jadi lu harus nikmatin, lu harus nikmatin aja bang, nggak usah dibawa beban gitu loh, nikmatin aja. Kalau lu nikmatin tuh kerja rasanya enak bang, lu cinta sama kerjaan lu ya. Tuh maksud gua seperti itu.
want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Pain for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Feed like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we want retribution. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to Oke, disitu gue buka perdagangan buy ya. Alasannya kenapa? Udah tahu ya. Dari awal video tadi udah gue jelasin ya. Alasannya kenapa? Udah gue jelasin di awal video tadi. Gue buka perdagangan buy di saat candlestick itu melewati garis yang mana. Ya, lu playback lagi aja penjelasan gue tadi. Inilah fungsi dari support atau profit ya. Profit ya. Candlestick masih berjalan ya. Inilah fungsi dari support ataupun resisten lemah ataupun kuat untuk meneruskan. Tapi untuk saat ini khususnya support. Inilah fungsi dari support lemah untuk meneruskan atau nggak kuat untuk meneruskan. Di saat melewati support lemah untuk meneruskan, kita bisa buka perdagangan melawan arah pasar tersebut ya. Namun di saat ini gue ingetin sekali lagi ya, ini adalah perdagangan tingkat lanjut di mana lu udah bisa memahami pasar, lu udah bisa terbiasa di pasar ya. Karena kan banyak yang bete juga nunggu perdagangan untuk mengikuti arus pasar. Bang, bagaimana jika melawan arah pasar?
untuk melawan arah pasar, buka perdagangannya di saat kondisi seperti apa, di saat kondisi seperti ini. Tuh gue buka perdagangan buy lagi di situ. Kenapa? Alasannya lo udah tahu. Gue memanfaatkan support lemah untuk meneruskan. Apakah langsung sampai ke bang? Belum tentu lah, belum tentu langsung sampai lah. Gue bukan Tuhan, gue bukan nabi. Tuh di situ gue buka perdagangan buy lagi ya, di situ gue buka perdagangan buy lagi. Namun harga masih turun ke support kuat untuk meneruskan. Otomatis sumbunya sudah sampai di situ tuh ya, tapi perdagangan gue masih ada di situ. Perdagangan gue masih ada di situ. Oke, profit ya. Profit satu, masih ada satu perdagangan lagi. Lu nikmati pasar, Bang. Nikmati pasar aja di saat lu bekerja. Bang, bagaimana jika turun terus, Bang? Parah, ada kok nih, bener, serius ini ada kok. Ada ntar di part-part selanjutnya ya, karena kan gue bilang gue rekamnya cukup lama nih. Ada perdagangan gue yang memang menginap, dan di saat gue buka perdagangan buy itu harga turun lagi. Ada kok, tapi balik lagi ke bang ya, lihat aja ntar. Lihat aja ntar, kalau lo nggak percaya perdagangan menginap gue. Karena kan pasar itu kita nggak bisa pastikan 100% ya. Karena kita bukan Tuhan. Pasti sampai ke situ, pasti sampai. Nah, kalau misalkan nginep gimana? Mau dihapus videonya? Ada nginep bang. Broker itu menyediakan biaya menginap, pasti ada perdagangan yang menginap. Nggak mungkin nggak ada. Investor saham pun juga nggak mungkin mereka nggak mempertahankan perdagangannya itu sambil menunggu harga tersebut sampai. Oke, gue buy lagi tuh di situ ya. Tuh, profit ya, karena tujuan harga gue itu nggak jauh, di support lemah untuk meneruskan di 1.07072 yang warna lebih muda itu. Ini enaknya bang, kalau lo menikmati pasar, di saat turun lagi ya kita bisa buka perdagangan lagi. Di saat candlestick masih berjalan sih, ntar gue kasih tahu kok, insya Allah ntar gue kasih tahu tips selanjutnya di saat candlestick itu masih berjalan. Tetap untuk saat ini gue sarankan di saat candlestick itu sudah berhenti ya, sudah berpindah gitu maksudnya candlesticknya, karena memang sumbunya kan kita bisa tahu kalau misalkan udah pindah nih, sumbunya kita udah tahu udah sampai mana. Tapi di saat candlestick lagi berjalan, kalau misalkan kerja kan bete tuh kalau nunggu berhenti tuh. Gue selalu menyarankan lu lebih baik yang aman-aman dulu untuk tingkat expertnya. Oke, profit lagi ya, profit lagi tuh ya, udah ketutup semua, tapi candlestick masih berjalan. Nikmatin aja bang, nikmatin aja perdagangan kita, kerjaan kita tuh nikmatin aja bang. Lu kerjaan lu seharian bang, ya seharian dari pagi sampai malam, atau enggak kadang gue buka siang sampai malam ya. Jadi gue nikmatin, maksud gue seperti itu. Gue kerja itu gue nikmatin, tapi kan capek bang, ya namanya kerja capek lah bang. Kalau nggak mau capek nggak usah kerja bang, buka kelas.